Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Selawat berserta salam juga marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanafi, yaitu sebagai moderator, dan pada hari ini saya akan melaksanakan webinar edukasi dengan tema pengaruh permainan tradisional terhadap anak yang dibawakan oleh pemateri kita yaitu Nurul Fadia. Dan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir dalam acara webinar ini. Dan untuk itu saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang terkait pada tema hari ini. Dan kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC atau moderator yang telah membawakan acara hari ini. Saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi saya yaitu terkait pengaruh permainan tradisional terhadap perkembangan anak. Adapun yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga waktu agar kita dapat berkumpul di acara webinar edukasi pada hari ini. Nah, adapun tema yang saya bawakan adalah pengaruh permainan tradisional terhadap perkembangan anak. Nah, permainan tradisional dan nilai budaya. Permainan tradisional merupakan bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan seperti gobak sodor, engklek, lompat tali, dan congklak memiliki akar sejarah yang panjang dan mencerminkan kehidupan sosial masyarakat pada masanya. Dalam permainan tersebut terkandung nilai-nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, sportivitas, dan penghormatan terhadap aturan. Setiap permainan tradisional juga memiliki elemen lokal yang mencerminkan kearifan budaya di daerah tertentu. Misalnya, permainan bakyak mencerminkan semangat gotong royong. Karena permainan harus bekerja sama untuk mencapai garis akhir. Namun, sayangnya sekarang permainan tradisional ini mulai sudah ditinggalkan. Anak-anak zaman sekarang lebih mengenal permainan digital dibandingkan dengan permainan yang dimainkan oleh orang tua atau bahkan kakek nenek mereka. Nah, apa yang menyebabkan fenomena ini? Alasannya adalah kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini adalah suatu penyebab utama di mana kehadiran perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer membuat anak-anak lebih tertarik pada permainan digital yang menawarkan visual menarik, tantangan yang menantang, dan akses instan. Mereka tidak perlu keluar rumah atau berinteraksi dengan teman-teman sebayanya untuk melakukan permainan. Selain dari itu, keterbatasan ruang bermain juga menjadi alasan. Misalnya di banyak kota besar, ruang terbuka untuk bermain makin terbatas. Lahan kosong yang dulu digunakan untuk permainan kini berubah menjadi gedung-gedung bertingkat dan berubah menjadi jalan raya atau pusat perbelanjaan. Hal ini membuat anak-anak kesulitan menemukan tempat yang cocok untuk melakukan permainan tradisional. Apalagi permainan tradisional merupakan permainan yang memerlukan beberapa luas lahan yang dimana anak-anak dapat berkumpul dan melaksanakan permainan tersebut. Nah, selain dari situ, gaya hidup modern juga mempengaruhi jadwal, di mana anak-anak menjadi misalnya seperti jadwal sekolah atau les tambahan dan aktivitas lainnya membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Dan juga orang tua lebih sering sibuk memberikan perangkat digital kepada anak-anaknya. Seperti yang dikenal sebagai saat ini, anak-anak lebih suka bermain game-game online daripada game tradisional atau permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman dulunya. Nah, kurangnya pengenalan terhadap permainan tradisional juga menjadi faktor penting, di mana generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana cara memainkan permainan tradisional dan juga karena kurangnya upaya dari orang tua, guru, atau masyarakat untuk memperkenalkannya. Padahal ini, permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan anak. Nah, adapun manfaat permainan tradisional pada perkembangan anak, yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan fisik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, mengasah kreativitas dan kecerdasan. Dan yang keempat,
mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan terakhir melestarikan budaya bangsa. Nah, sekian pemateri dari saya. Untuk pema- pemateri yang telah saya sampaikan telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nurul. Dan kita sudah mendengar tadi terkait uh, materi yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, bahwasanya banyak sekali manfaat dari permainan tradisional tadi, seperti meningkatkan kemampuan fisik dari kita sendiri ataupun kemampuan kerjasama. Namun ada beberapa hal tadi mungkin menjadi penyebab dari permainan tradisional itu tidak terlaksana lagi sekarang. Seperti anak-anak lebih sibuk bermain game online dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung lagi dalam melakukan permainan tradisional tersebut. Nah, baiklah. Selanjutnya kami persilahkan kepada audiens untuk eh, memberikan pertanyaan. Dan kepada para audiens dipersilahkan. Baik, moderator izin bertanya. Baiklah, Angela Safitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Angela Syafitri dengan NIM 21129011 izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara melestarikan permainan tradisional? Baik, sekian pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Angela Safitri. Saya langsung saja akan berikan pertanyaan tersebut kepada pemateri untuk menjawabnya. Kepada pemateri, persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan. Adapun kesempatan untuk yang bertanya kepada saya dan terima kasih juga kepada audiens yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens yang pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan permainan tradisional? Nah, adapun langkah-langkah melestarikan permainan tradisional yaitu mengenal kembali permainan tradisional di lingkungan keluarga. Baik orang tua dapat mengajarkan permainan seperti engklek atau gobak sodor kepada anak-anak sebagai bagian dari aktivitas keluarga dan juga mengintegrasikan permainan tradisional dalam pendidikan. Sekolah dapat menjadikan permainan ini sebagai bagian dari kurikulum olahraga atau ekstrakurikuler dan juga memanfaatkan teknologi untuk promosi. Media sosial dapat digunakan untuk membuat konten menarik tentang permainan tradisional, seperti video tutorial atau dokumentasi permainan. Dan juga bisa menyelenggarakan festival atau lomba permainan tradisional. Misalnya kegiatan ini tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga komunitas, sehingga mempererat hubungan sosial. Dan yang terakhir, menciptakan ruang bermain yang aman dan nyaman. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas bermain yang mendukung permainan tradisional tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Nurul. Dan saya kembalikan lagi kepada yang memberikan pertanyaan tadi kepada audiens, yaitu Angela Safitri. Apakah Angela Safitri sudah dapat memahami dan menerima jawaban yang diberikan oleh pemateri kita tadi? Baik, terima kasih kepada moderator dan tim pemateri. Saya sudah paham atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, dari jawaban dari pemateri kita tadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional ini. Jadinya kita sebagai orang yang sudah pernah memainkan permainan tradisional tersebut dapat mengajarkan kembali kepada generasi terusnya. Dan selanjutnya itu peran dari masyarakat dan juga keluarga juga sangat diperlukan dalam untuk pelestarian permainan tradisional ini. Dan baiklah, sekian webinar yang kita adakan pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.